Tiba-tiba dia bilang, "Ibu, saya ini loh kepahitan sama ibu." Ya, saya kaget gitu. Karena saya tidak kenal dia, saya tidak pernah ketemu dengan ibu ini. Terus saya bilang, "Ibu, salah saya apa?" Suatu saat saya selesai di persekutuan doa dan kemudian ada seorang ibu datang kepada saya, ya. Dan dia mendengarkan khotbah saya hari itu. Saya khotbah tentang jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan nyimpan kesalahan orang lain. Karena ketika kita menyimpan hal-hal yang seperti itu menjadi racun yang akan mendatangkan penyakit. Bahkan itu menjadi alat untuk si jahat menutup semua pintu-pintu berkat buat hidup kita. Nah, ibu itu datang ke saya dan dia cuma bilang, "Ibu Valen, saya minta didoakan." Saya bilang, "Oke, saya mau doakan." "Mau didoakan apa?" Dia bilang, "Terserah Ibu Valen." Tapi dia bilang begini, "Tapi saya mau ngomong dulu Ibu Valen, boleh nggak?" Saya bilang, "Boleh." Tiba-tiba dia bilang, "Ibu, saya ini loh kepahitan sama ibu." Ya, saya kaget gitu. Karena saya tidak kenal dia, saya tidak pernah ketemu dengan ibu ini. Terus saya bilang, "Ibu, salah saya apa? Coba ibu jelaskan ke saya, mungkin saya bisa minta maaf." Dia bilang, "Ibu tidak salah. Hanya saja ibu itu sering sekali menyaksikan bahwa Tuhan memberkati ibu, bahwa Tuhan membawa ibu pergi ke Israel, ibu pergi ke luar negeri. Saya merasa bahwa kenapa harus Ibu Valen yang diberkati, kenapa tidak saya?" Nah, saudara, ibu ini marah kepada saya karena mendengar kesaksian kenapa sepertinya Tuhan hanya memberkati 1-2 orang. Dia bilang bukan Ibu Valen saja, tapi beberapa pelayan Tuhan saya juga kepahitan dengan dia. Sepertinya Tuhan lebih cinta kalian daripada saya. Tapi hari ini saya ngerti, dia bilang, "Saya tidak boleh kecewa, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh kepahitan dengan orang-orang di sekeliling saya. Jadi Ibu Valen, saya minta maaf." Ternyata dia yang minta maaf sama saya karena sebenarnya saya tidak melakukan kesalahan, hanya menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa Tuhan lebih cinta saya daripada dia. Dan akhirnya saya katakan kepada dia, saya bilang, "Ibu, hari ini kau harus bereskan. Kenapa kamu nggak bisa terima berkat? Karena kamu gampang kecewa, karena gampang negatif sama Tuhan, gampang melihat hal-hal yang buruk di sekelilingmu, kau gampang memikirkan hal-hal yang jahat tentang orang lain. Jadi hari ini ketika kau mau berkata kepada Tuhan, 'Ampuni aku dan aku mau bertobat, aku mau bersihkan hatiku ini dengan darah-Mu,' saya percaya bahwa berkat itu akan turun atas engkau." Dia cuma jawab amin. Kemudian kami berdoa. Singkat cerita, kemudian beberapa bulan ke depan kita ketemu lagi. Saya ketemu dengan ibu ini. Tiba-tiba ibu ini juga datang kepada saya. Dia cuma bilang begini, "Aduh Ibu Valen, ternyata firman Tuhan itu luar biasa ya. Ketika saya selesaikan pada saat itu semua kecewa saya, semua marah saya, semua kepahitan saya. Nanti akhir tahun ini Tuhan itu izinkan saya untuk berangkat ke Israel. Tiba-tiba anak-anak saya kumpulkan uang dan mereka membelikan saya tiket untuk saya pergi ke Israel." Nah, dari cerita ini saudara, seperti Yesaya 59 ayat 1 katakan, "Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar." Tetapi yang membuat Tuhan tidak mau menoleh kepada kita karena ada dosa, karena ada kesalahan di sana. Dan setelah dibereskan, Tuhan tetap adalah adil dan setia untuk mengampuni. Tetap berkat itu Dia berikan kepada orang-orang yang benar-benar sudah Dia pilih. Apa yang Dia janjikan itu ya dan amin. Tidak akan pernah meleset. Sejak itu saya sering lihat kadang-kadang dia pasang foto, dia pergi ke Israel, dia pergi ke luar negeri yang lainnya. Dan saya hanya berkata bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa firman-Nya bisa membuat yang tidak ada menjadi ada.